Di suatu tempat di Bolivia, ada danau raksasa yang telah menguap ribuan tahun lalu. Sisa danau itu kini menjadi permukaan putih terluas di seluruh permukaan bumi. Tempat ajaib ini dikenal dengan nama Salar de Uyuni. Salar de Uyuni adalah gurun garam terluas yang ada di seluruh dunia. Luas keseluruhan gurun garam ini mencapai lebih dari 10.000 km persegi, yaitu hampir 2 kali luas Pulau Bali. Bayangkan permukaan datar seputih salju selebar sebuah negara kecil di Eropa. Dahulu kala, tempat ini adalah danau raksasa yang bernama Danau Mincin. Danau purba itu terbentuk puluhan ribu tahun lalu di dataran tinggi Andes. Dataran tinggi tersebut berada di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Ribuan tahun silam, danau besar itu mulai mengering perlahan demi perlahan. Air danau perlahan menguap, namun mineral di dalamnya tetap tertinggal di dasar bersama garam yang mengkristal. Mineral utama yang tersisa dan mengendap adalah garam dalam jumlah sangat banyak. Garam itulah yang lama-kelamaan membentuk lapisan tebal di permukaan danau kering. Hingga hari ini, lapisan garam padat itu setebal beberapa meter di bawah kaki. Di balik dan di bawah garam, masih tersimpan air asin yang tidak pernah habis. Garam di Uyuni bukanlah garam meja biasa yang kita taburkan ke makanan. Garam ini tersusun dari kristal-kristal kecil yang menyatu menjadi satu permukaan padat. Kristal garam terus tumbuh pelan-pelan dari air asin yang berada di bawahnya. Tiap kali air menguap, kristal baru terbentuk di sela-sela celah permukaan. Proses alami inilah yang membuat gurun garam ini selalu memutih dari masa ke masa. Permukaan Uyuni sangatlah datar, nyaris tanpa gelombang, bukit, atau lipatan apapun. Kemiringan tanahnya hanya beberapa sentimeter saja dalam jarak 1 kilometer penuh, sehingga permukaannya tampak benar-benar rata. Kedataran ekstrim inilah yang kemudian menciptakan fenomena cermin yang luar biasa. Saat musim hujan tiba, lapisan tipis air menutupi seluruh permukaan garam. Air setinggi beberapa sentimeter itu mendadak berubah menjadi cermin raksasa yang sempurna. Langit biru pun terpantul sempurna di atas permukaan putih yang basah dan halus, menciptakan ilusi tanpa batas yang menakjubkan. Orang yang berdiri di sana seolah sedang berjalan santai di atas awan putih. Pantulan langit membuat batas antara bumi dan langit seolah-olah lenyap ditelan. Inilah alasan utama Uyuni disebut sebagai cermin putih terluas di bumi oleh para pelancong dan ilmuwan. Fenomena cermin ini hanya terjadi pada musim hujan antara bulan Desember dan Maret. Ketika musim kemarau datang, permukaan garam menjadi kering dan retak-retak parah. Retakan kecil itu membentuk pola heksagon yang luas dan terlihat jelas dari kejauhan. Pola unik ini terbentuk karena kristal garam terus mengembang dan kembali menyusut akibat perubahan suhu harian. Pada musim kering, warna putih bersih mendominasi sejauh mata manusia memandang. Tak ada satupun tanaman hijau yang mampu tumbuh di tengah gurun garam. Yang ada hanyalah kristal garam dan danau yang telah mati berabad-abad lamanya, tanpa satupun makhluk hidup di permukaannya. Uyuni terletak di dalam Departemen Potosi, bagian barat daya negara Bolivia. Wilayah ini masuk ke dalam kawasan Altiplano, dataran tinggi pegunungan Andes. Udara di lokasi ini sangat tipis karena ketinggiannya yang benar-benar ekstrim. Suhu udara di sana bisa turun jauh di bawah nol pada malam hari yang dingin. Meskipun tampak gersang, Uyuni menyimpan kekayaan alam yang sangat berharga. Di bawah permukaan garam tersimpan cadangan litium terbesar yang ada di dunia yang belum dieksplorasi sepenuhnya. Litium adalah logam ringan yang dipakai untuk baterai ponsel dan mobil listrik. Diperkirakan sekitar setengah dari cadangan litium dunia berada di bawah Uyuni. Air asin di bawah garam juga kaya akan litium dan berbagai mineral lainnya. Masyarakat setempat mengekstrak garam dengan cara tradisional yang diwariskan turun-temurun. Mereka memotong permukaan garam keras menjadi balok-balok besar yang rapi. Balok garam itu lalu dikeringkan di bawah matahari sebelum dijual sebagai garam meja. Garam Uyuni juga diekspor secara rutin ke berbagai negara di Amerika Selatan. Selain garam, litium kini mulai ditambang secara industri di kawasan tersebut. Pertambangan litium membawa manfaat ekonomi sekaligus masalah bagi lingkungan berupa limbah air asin. Kolam-kolam penguapan raksasa terlihat berjajar di tepi gurun garam yang luas. Air asin dipompa ke dalam kolam itu lalu dibiarkan menguap pelan-pelan. Setelah air menguap, lumpur litium tertinggal untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan baku. Proses penguapan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk setiap siklusnya.
Banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung ke Uyuni setiap tahun dengan jumlah yang terus meningkat. Mereka datang bukan untuk berenang, melainkan untuk menyaksikan pantulan langit. Rute wisata umumnya dimulai dari sebuah kota kecil yang bernama Uyuni. Dari kota tersebut, pengunjung menyeberangi permukaan garam menggunakan mobil berpenggerak 4 roda. Beberapa bagian gurun garam bahkan digunakan sebagai jalanan alami yang keras. Di tengah gurun garam berdiri sebuah hotel yang seluruhnya terbuat dari garam, bernama Hotel de Sal. Dinding, lantai, hingga kursinya semuanya terbuat dari balok garam padat. Hotel unik ini dibangun agar pengunjung dapat menginap di tengah danau kering. Ada pula formasi batu yang menyerupai kaktus raksasa di tepi Uyuni. Batu itu sebenarnya adalah karang silika yang mengeras sejak zaman danau purba. Karang purba ini tingginya bisa mencapai lebih dari 10 meter dari permukaan. Formasi tersebut diberi nama Inkawasi, sebuah pulau di tengah lautan garam. Pulau ini dulunya adalah puncak gunung yang terisolasi saat danau perlahan mengering. Tumbuhan kaktus yang tahan kemarau hidup subur di atas pulau batu tersebut. Kaktus tertua yang ada di sana diperkirakan telah berusia lebih dari 1000 tahun. Uyuni sama sekali bukan satu-satunya gurun garam yang ada di dunia, meskipun yang paling terkenal. Di negara Chili terdapat Salar de Atacama, gurun garam terbesar kedua di Amerika Selatan. Di Argentina ada Salinas Grandes dengan permukaan putih yang serupa bentuknya. Di Iran terdapat danau garam luas yang disebut dengan nama Dasht-e Kafir. Di benua Afrika, danau asal di Djibouti juga merupakan gurun garam yang aktif. Namun tak satu pun yang seluas, seputih, dan secemerlang Salar de Uyuni. Uyuni memegang rekor sebagai cermin alami terbesar yang ada di planet ini. Garam di Uyuni mengandung natrium klorida seperti halnya garam dapur kita sebagai komponen utamanya. Akan tetapi kadar kemurniannya berbeda jauh dari garam halus yang dijual di pasar. Di dalamnya turut terkandung magnesium, kalium, dan juga mineral boraks. Boraks adalah mineral yang dipakai dalam pembuatan sabun dan juga kaca. Sepintas Uyuni tampak kosong, padahal penuh dengan kehidupan mikroba yang tak terlihat. Di kolam air asin di sekitarnya hidup berkelompok burung flamingo yang elegan. Flamingo datang mencari makan alga merah yang tumbuh di air asin tersebut yang kaya akan nutrisi. Warna merah muda pada bulu flamingo berasal langsung dari alga tersebut. 3 spesies flamingo berbeda hidup di kawasan danau garam Bolivia. Mereka bertelur di pulau-pulau kecil saat musim kemarau akhirnya tiba. Kehadiran burung ini membuktikan bahwa gurun garam bukanlah tempat yang mati. Matahari terbit di Uyuni menghasilkan pantulan emas di permukaan yang basah. Matahari terbenam menciptakan langit merah yang tercermin dengan sangat sempurna. Fotografer datang dari seluruh dunia untuk mengabadikan ilusi optik yang unik pada musim hujan. Objek kecil di dekat kamera tampak raksasa karena pantulan yang sangat datar. Ilusi ini membuat orang seolah berdiri di sisi langit yang terbalik. Pada malam hari, Uyuni menyajikan pemandangan yang sama sekali berbeda. Tanpa polusi cahaya, langit penuh bintang terpantul di lantai garam basah. Saat bulan tidak bersinar, Bima Sakti terlihat jelas di atas dan di bawah, seolah membelah dunia menjadi 2. Pengunjung merasa sedang berdiri di tengah alam semesta yang melingkupi mereka. Cuaca di dataran tinggi ini bisa berubah secara sangat cepat dan tiba-tiba. Angin kencang dapat menutupi pandangan dengan debu garam yang putih. Suhu yang ekstrim membuat persiapan fisik menjadi hal yang benar-benar wajib. Pemerintah Bolivia melindungi Uyuni sebagai sebuah kawasan konservasi alam. Mereka membatasi pertambangan agar keindahan alamnya tetap terjaga dengan baik. Masyarakat lokal mendapat manfaat besar dari wisata dan penambangan garam. Keseimbangan antara ekonomi dan alam menjadi tantangan utama di sana. Perubahan iklim mulai memengaruhi pola hujan di gurun garam tersebut. Jika hujan berkurang, pantulan cermin raksasa itu mungkin akan melemah dan memudar perlahan. Jika hujan berlebih, lapisan garam bisa terendam air lebih lama dari biasanya. Para ilmuwan terus memantau perubahan ini dengan satelit setiap hari. Dari luar angkasa, Uyuni terlihat sebagai noda putih yang sangat menyilaukan. Para astronot menyebutnya sebagai salah satu objek paling terang di bumi. Gurun garam Uyuni menyimpan catatan sejarah iklim purba yang sangat berharga bagi para ilmuwan iklim. Lapisan garam menyimpan jejak perubahan cuaca dari ribuan tahun yang lalu.
Para peneliti mengebor inti garam untuk membaca data masa lampau. Data ini membantu memahami bagaimana danau raksasa itu akhirnya mati. Danau yang dulu membelah daratan kini hanya meninggalkan sebuah cermin putih. Cermin itu terus mengingatkan kita pada kekuatan alam yang perlahan namun pasti. Gurun garam bukan sekadar gurun, melainkan sisa lautan yang sedang tertidur. Di Uyuni, bumi bertemu langit dalam satu permukaan yang begitu sempurna. Tempat ini membuktikan bahwa keindahan terbesar sering lahir dari sebuah kehilangan. Danau raksasa telah tiada, namun cermin putihnya abadi menatap ke atas langit.